Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Imas Alarama di channel YouTube aku. Oke, pada hari ini aku mau berbagi informasi lagi kepada kalian semua yang belum mengetahui tentang isi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi di sini aku mau FAQ, Frequently Asked Question. Jadi hal-hal yang sering kalian tanyakan tentang isi Yogyakarta, apalagi buat kalian yang pengen tes isi. Jadi ada beberapa hal yang belum kalian ketahui, kalian boleh cek ya di video ini, mana tahu berguna buat kalian. Jadi teman-teman, sebelum kalian nonton kelanjutan video ini, alangkah lebih baiknya kalian like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku Imas Alarama. Oke teman-teman, langsung saja ya. Pertanyaan yang pertama yang paling sering muncul, isi Yogyakarta itu kampus negeri atau kampus swasta? Jawabnya adalah isi Yogyakarta kampus negeri ya guys, bukan swasta. Kemudian, kalau kampus negeri, apakah tes masuknya ikut SNMPTN atau SBMPTN? Nah, bisa semuanya, bisa SNMPTN, bisa SBMPTN, dan juga bisa jalur mandiri guys. Tapi waktu zaman aku dulu, angkatan 2016, waktu aku mau masuk isi itu, isi belum berintegrasi sama jalur SNMPTN. Jadi aku ikut tesnya itu jalur mandiri, khusus ya, jalur PMDK namanya. Tapi tetap aja aku langsung ke kampus isi itu untuk tes langsung. Kemudian, tes PMB isi Yogyakarta jalur mandiri itu apa aja? Nah, tes teori, tes praktek, sama tes wawancara. Kalau tes teori itu menggunakan nilai ujian nasional, pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika secara umum lah ya. Kemudian tes prakteknya pasti berbeda-beda setiap jurusan. Kamu ngambilnya jurusan apa? Nah, itulah tes praktiknya sesuai jurusan. Kemudian tes wawancara. Tes wawancara ya biasanya wawancaranya bersifat umum ya, pengetahuan tentang jurusan kamu, pengetahuan tentang isi, kemudian juga tentang keluarga kamu, kepribadian kamu, biodata diri, nah seperti itu. Kemudian, apakah pendaftaran PMB isi bisa dilakukan secara online? Yaps, tentu, betul sekali. Pendaftarannya memang dilakukan online pada awalnya. Tapi kalau jalur mandiri, setelah melakukan tes online, kemudian kita dipanggil untuk tes langsung ke kampus isi Yogyakarta. Kemudian, isi kok ada di beberapa kota, itu cabang atau bagaimana? Bukan guys. Meskipun ada di beberapa kota, tapi itu bukan cabang isi. Jadi isi itu nggak punya cabang-cabangnya, tidak berhubungan dan pasti berbeda satu sama lain ya. Setiap kampus, setiap isi pasti mempunyai keunggulannya masing-masing, keunikannya masing-masing. Dan yang harus kalian tahu adalah isi Yogyakarta merupakan kampus isi yang tertua, terbesar, dan paling lengkap jurusan yang ada di sana. Maaf ya guys, tadi aku kunci rambut dulu. Ya udah, kita langsung saja ya, lanjut. Apakah isi Yogyakarta dekat dengan kawasan kos mahasiswa? Yaps, benar sekali. Jadi di sekeliling kampus isi itu banyak sekali kos-kosan baik putra putri. Jadi pasti kalian dapat. Tapi cepat-cepatan juga sih, karena kan mahasiswa isi banyak kan setiap mabanya. Kemudian kalau kamu mahasiswa kurang mampu, apakah tersedia beasiswa di kampus isi Yogyakarta? Nah, untuk mahasiswa baru hanya ada beasiswa bidik misi yang bisa kalian ambil. Tapi ketika kalian udah kuliah di isi di semester 3 ke atas, kalian bisa dapat beasiswa, dan itu mengurus guys beasiswanya. Seperti beasiswa PPA, Super Semar, Jarum, BBM, dan sebagainya. Kemudian, apakah perbedaan kelas reguler dan non-reguler? Bedanya hanya di biaya saja. Kalau kelas non-reguler itu lebih mahal karena tidak disubsidi oleh pemerintah. Padahal kurikulumnya ya sama persis. Di kampus lain, kelas non-reguler sering disebut sebagai kelas swadaya atau kelas mandiri. Nah, kalau yang reguler berarti lebih ringan kan, lebih murah UKT-nya. Kemudian, apakah boleh ikut jalur PMDK tapi prestasinya minim? Nah, kalau jalur PMDK itu kan seleksi lewat bagus-bagusan, sertifikat, piagam, kemudian juga nilai rapor. Jadi pembuktiannya di sana.
Kalau kalian prestasinya minim, mending deh aku saranin jangan tes yang jalur PMDK, tesnya jalur reguler yang biasa aja. Karena aku dulu, kan aku ini tesnya lewat jalur PMDK nih. Nah, aku memang lebih mengandalkan sertifikat lomba-lomba tari, terus juga sertifikat piagam prestasi akademik juga, terus juga keaktifan organisasi, OSIS, pramuka dan sebagainya, kemudian juga ranking kelas, pasti juara umum. Nah, itu kemarin tuh sehingga aku lulus tes isi guys di jalur PMDK. Kemudian apakah boleh memilih 2 jurusan di PMBISI Jogja? Tidak boleh guys ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh ya? Nggak tahu juga. Kemarin ada yang komen ke video aku sebelumnya itu nanya sama pertanyaan kayak gini. Nah, jawabannya nggak boleh ya, tidak bisa. Kemudian jurusan IPA IPS boleh nggak mendaftar di ISI Yogyakarta? Boleh, bebas, jurusan apa aja asal kalian punya skill, bakat dan kemampuan yang kalian salurkan di kampus ISI, kampus seni. Nggak ada masalah ya mau jurusan apa. Aku toh SMA-nya IPS malah. Kemudian pilihan mayor jurusan musik itu apa aja? Nah, ada vokal, tiup, gesek, perkusi, gitar, dan piano. Kemudian kalau kuliah di ISI bisa jadi guru atau tidak? Adakah jurusan kependidikan seni? Nah, bisa saja jadi guru ya, meski tidak ada jurusan kependidikan seni. Karena di ISI Yogyakarta itu lebih cetus mahasiswa yang didikan utamanya itu menjadi seniman, jadi seni murni gitu. Ya, pekerja seni, baik itu desainer, fotografer, editor, koreografer, tata artistik, kurator dan sebagainya. Tapi banyak pula lulusan dari seni ISI juga itu jadi guru SD, SMP, SMA, bahkan dosen. Ya sebenarnya prospek kerjanya banyak sih, macam-macam ya, tergantung jurusannya. Kalian mau menempatkan setelah kalian lulus nanti itu tergantung kalian maunya dan pengennya kerjanya di mana. Bisa kalau mau jadi guru. Tapi kan katanya kalau mau jadi guru kita nambah kursus akta 4 gitu ya. Ya seperti itulah. Kemudian lanjut ya pertanyaannya. Kalau kamu lulusan tahun kemarin, apakah umur calon mahasiswa ISI Yogyakarta dibatasi? Nah, untuk jalur reguler umur tidak dibatasi. Tapi untuk jalur prestasi seperti PMDK dan bidik misi, itu kalian harus lulusan tahun di saat kalian lulus SMA. Jadi kalian misal lulus SMA-nya tahun 2020. Nah, di saat tahun itu juga lah kalian daftar ISI di jalur PMDK. Kemudian pertanyaan, di mana kamu bisa menemukan penginapan selama tes ISI Yogyakarta? Nah, kalian bisa menemukan penginapan murah itu di daerah Prawirotaman, Jalan Parangtritis. Menuju kampus ISI Yogyakarta hanya 10-15 menit ya, naik bus jurusan Parangtritis. Naik Gojek juga bisa sih, naik Grab gitu kan. Itu sih penginapan yang paling dekat. Ada juga di depan kampus ISI itu homestay kalau nggak salah. Yang di dekat belakang ISI juga ada sih homestay juga. Bisa aja sih kalian cari di sekeliling ISI itu ada. Lanjut ya. Kalau mau jadi sutradara itu masuk jurusan teater atau jurusan televisi. Nih, jika ingin jadi sutradara teater, maka kamu bisa pilih jurusan teater dengan kompetensi pilihan penyutradaraan. Tapi kalau ingin jadi sutradara film atau sinetron, maka kamu bisa pilih jurusan televisi dengan kompetensi pilihan pengarah acara. Ya, seperti itu. Bagaimana transportasi umum menuju kampus ISI Yogyakarta? Nah, kalau kalian dari Bandara Adi Sucipto, kalian bisa naik bus Trans Jogja, turun di Terminal Giwangan. Bisa juga naik Grab, karena kan sekarang udah ada Grab atau Gojek. Atau kalian juga bisa naik bus jurusan Parangtritis, nanti turunnya di ISI Yogyakarta, di Sewon. Kalau dari stasiun Tugu, jalan sedikit ke Malioboro, naik bus Trans Jogja, turun di halte pojok Beteng Wetan, naik bus jurusan Parangtritis, turun di ISI Yogyakarta.
Kalau dari stasiun Lempuyangan, jalan sedikit ke halte Trans Jogja, naik bus Trans Jogja turun di pojok Beteng Wetan, naik bus jurusan Parangtritis turun di Isi Yogyakarta. Kalau dari terminal Yogyakarta, Giwangan, naik bus jurusan Parangtritis turun di Isi Yogyakarta. Ya sih emang bener, dulu waktu aku baru-baru banget tes isi, pas yang mau tes wawancara praktiknya itu kan datang langsung nih ke kampus. Nah, baru pertama kali ke isi Jogja, ya emang betul aku naiknya itu sih, naiknya bus Parangtritis itu loh, dari Giwangan. Apa perbedaan program studi desain komunikasi visual, desain grafis, dan seni grafis? Jurusan DKV dan desain grafis itu sebenarnya sama aja. Jurusan DKV adalah nama baru dari jurusan desain grafis, karena media sekarang tak terbatas di media cetak saja, tapi sudah ada media visual baru seperti TV, website, dan lain-lain. Jurusan DKV mendidik mahasiswanya untuk menjadi desainer yang memiliki kemampuan solusif terhadap masalah-masalah komunikasi visual seperti iklan cetak, iklan TV, branding, logo, corporate, desain kemasan, dan lain-lain. Sedangkan jurusan seni grafis mendidik mahasiswanya untuk menjadi seniman yang menggunakan teknik cetak sebagai media berkarya seni rupa. Ya itu sih. Beberapa teknik cetak grafis yang sering digunakan adalah woodcut, cukil kayu, sablon, etsa, dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi sebatas itu dulu ya informasi yang bisa aku berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya tentunya bagi kalian yang belum mengetahui tentang seputar isi Yogyakarta. Kalau kalian udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe sekarang juga di channel YouTube aku ya, biar kita lebih akrab ya melalui sosmed YouTube ini.